Selamat malam, viewer. Malam. Sekarang ini saya berada di Dusun Babatan 1, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Saya berada di rumah seorang anggota relawan Guruh Merapi ya, namanya Pak Kancil. Dan Pak Kancil ini ketika ada kebencanaan khususnya Merapi, erupsi Merapi, pasti beliau ini turun langsung ya bersama anggota relawan yang lain. Saya akan bertanya Pak tentang pengalaman Pak Kancil ya, ketika ada terjadi waktu itu kan ada mahasiswa atau apa yang jatuh ke kawah itu ya? Oh iya, itu Bisa menceritakan Pak? Silakan. bisa. Ya itu ada kejadian itu Mas Heri Sunanto. Heri Sunanto. Nah, Heri Sunanto itu tanggal berapa itu ya, itu ada catatan Pak. Iya. Ya, ada catatan yang dari pengalamannya saja ya, diceritakan ya, waktu itu. Waktu itu saya ikut naik ke Puncak Merapi. Ya. Itu ikut penjemputan jenayah namanya Mas Heri Sunanto. Ya. Itu 3 hari Pak. Ya. 3 hari itu nyampe baru selesai. Terus saya baru turun, ditunggu rekan-rekan. Kalau yang lain itu cuma satu naik, tapi kalau saya harus 2 kali Pak naik ke Puncak Merapi. Oh iya, itu ada berapa korban waktu itu ya? Itu ada 1 Pak. Cuma 1 ya? Cuma 1. Si Heri itu ya? Itu kan masuk di kawah gitu. Di kawah gitu. Ya sekitar jatuhnya sekitar 200 meter Pak. 200 meter dari atas ya. Ya. Terus proses evakuasi itu menggunakan tambang-tambang ya, yang betul, menggunakan alat yang sudah mumpuni Pak itu Pak. Iya, itu dari sudah diuji ya. Semarang, ya. Dari BPBD Kabupaten Magelang, dan dari tim SAR, juga dari relawan Guruh Merapi Pak. Ya. Waktu itu kan artinya itu bersinergi dengan komunitas lain ya, dari BPBD ada, terus dari rescue itu ada. Ya ada ya. Dari Jogja, KLM juga ada, dari wartawan juga ada. Ya. Itu proses evakuasi berapa lama itu Pak? Itu 3 hari Pak. 3 hari ya? 3 hari baru ketemu. Jenazah bisa diangkat ke atas gitu ya? Diangkat ke atas ya. Iya. Memang waktu itu kondisinya kayaknya kan tidak aktif ya, artinya aman-aman saja. Ya, Merapi sih tetap gunung yang aktif, tetapi kondisinya kalau sekarang kan level 3 siaga ya. Betul. Kalau Pak Kancil bisa menunjukkan waktu itu korban di sebelah mana, itu kan ada gambar Gunung Merapi itu. Ya, itu ada di kawah itu Pak. Yang mana itu? Yang ini Pak. Yang ini. Di situ, jatuh di situ 200 meter. 200 meter dari atas. Itu sudah di puncak itu sudah ya? Di puncak ya. Terus kepleset atau apa ya? Ya itu ceritanya itu selfie Pak. Selfie bersama rekannya. Ya. Itu yang rekan-rekan tahu itu kan, rekannya itu terus lari ke bawah Pak. Iya. Soalnya kan yang namanya Mas Heri itu kan sudah jatuh di kawah itu Pak. Iya. Tapi 200 meter. Kalau kondisinya bagaimana? Apa? Itu kondisinya itu cuman Pak. Luka-luka, patah. Enggak patah, enggak luka-luka, tapi dia itu mateng gosong gitu Pak. Oh iya. Ya karena panas itu ya. Cuman kecil, soalnya sudah menyusut ya. Menyusut ya. Mulai ya. Inilah Pak Kancil ya. Ini nama udara di komunitas relawan Guruh Merapi. Ini nama udara, nama yang cukup beken. Beliau suka naik di frekuensi ya untuk kontak-kontak, tukar informasi dengan komunitas yang lain, dengan anggota relawan yang lain juga. Kalau kita bicara soal komunitas relawan Guruh Merapi, anggotanya ada berapa sih Pak? Ya, kalau anggotanya itu sebetulnya ada sekitar 300-an Pak. Banyak ya? Ya, 300-an. Yang simpatisan itu juga banyak. Ya, sekitarnya ada 400-an personel Pak. Dan wilayahnya luas ya, ada yang dari Purworejo, banyak sekali Temanggung, Pak. Jogja ada ya? Jogja, ya. Daerah Purworejo, Bantul, Boyolali. Ya. Banyak Pak, itu merangkum semua itu di Jawa Tengah itu ada Pak itu. Yang dari dan yang saya tahu Ketua Guruh Merapi adalah Mbah Samudro ya, Mbah Mudro ya. GM1 Mbah Samudro. Ya. GM2 Bapak
Hadi Pak Ketul. Mm-mm. Ya. Terus Mas Kombet itu anu ya pensiunan. Itu pensiunan Koramil 15 dukun, Pak. Oh, Koramil 15 dukun Ya, pensiunan. betul. Mas Kris nama Mas udaranya Kris, ya betul. Kombet ya. Ya, Mas nama Kombet. Kombet, nama udara. Iya. Ya. Kalau yang masih dinas kayaknya Mas Ika itu ya. Ya, Mas Ika. Itu juga tergabung dalam relawan Guruh Merapi Iya, itu. gabung itu. Ya, Ya. itu anggota Koramil dukun ya Itu kayaknya. juga dukun. Koramil anu ya, berapa? 15. 15. Dukun. Ya. Iya, ya. Dan mantan camat itu sebagai pelindungnya. Pelindungnya Mbah Pokok Ali ya? 59. Ya, betul. Ya, Mbah Ali ya. Mbah Ali. Ya, waktu ulang tahun Guruh Merapi itu saya juga sempat liputan ke sana kan ya. Ya. Gabung juga dan tampaknya sudah memiliki ambulan ya itu. Iya, sudah. Wah, alhamdulillah sekarang komunitas relawan Guruh Merapi sudah punya ambulan sendiri. Pak Kancil, kalau ini ya Merapi ketika terjadi hujan abu, ini kan Babatan 1, 2 ini relatif dekat dengan Merapi ya. Ya, betul. Kalau terjadi hujan abu dampaknya pada tanaman pertanian bagaimana, Pak? Ya, itu satu kesulitan, Pak. Itu Ya. yang namanya pertanian. Ya. Itulah adalah itu sayur-sayuran. Ya. Juga itu rumput yang dimakan hewan namanya sapi. Ya. Itu juga kesulitan. Ya. Tapi kalau namanya apa itu sayur-sayuran kalau nggak disemprot atau nggak bisa rusak ya. dipanen itu tetap sulit, Pak, itu. Ya. Misalnya Ya. tanaman cabai, kebun cabai itu sudah berbunga ya. Ya. Apakah itu nanti akan rontok atau bisa jadi cabai gitu? Ya, kalau satu hari nggak apa-apa, Pak. Kalau satu hari cuman Ya. mengeluarkan debu itu satu hari nggak apa-apa. Tapi kalau 3 hari berturut-turut Ya. itu bisa namanya Hancur ya. buah atau pentilnya itu bisa hancur. Iya. Jatuh, Pak. Karena panas itu ya. Ya, betul. Karena abu Merapi itu kan ya panas, itu yang bisa merusak tanaman pertanian, Cabai, ya, tanaman cabai dan lain sebagainya, Pak. cabai, iya. Ya. Apalagi rumput-rumput itu juga terdampak. Untuk Betul. pakan ternak itu harus dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Memang merepotkan. Tapi kalau dicuci itu nggak dimakan, Pak. Soalnya kan bau amis itu, Pak. Kalau abu yang gitu. di Merapi itu Iya, iya, iya. nggak pernah ingkar janji. Tetap Iya, selalu iya. 1 tahun atau 5 tahun itu tetap ada mengeluarkan abu vulkanik, Pak. Iya. Yang dari Merapi. Iya, tetapi kan kita kalau mengambil sisi positifnya, mengambil hikmahnya bahwa Merapi kalau mengeluarkan abu vulkanik itu juga jadi barokah karena menyuburkan tanah pertanian tanah kan. dan sekitarnya, Pak. Ya, Iya, betul, iya. betul. Ya, dan ketika setelah erupsi ada terjadi banjir lahar dingin, itu kan mengirimkan pasir dan batu material vulkanik ya. Itu kan jadi barokah juga kan. Barokah juga. Ya. Pak Kancil, kalau boleh menceritakan wilayah-wilayah di Gunung Merapi ya, Patok Alap-Alap di sebelah mana, Pak? Coba Kalau bisa Patok ditunjukkan Alap itu. Itu bisa di depan Merapi itu ada antara Kasarantia itu Udele. Iya. Nah, itu di mana? Itu kan ada gambar Merapi. Di mana itu Patok Alap-Alap? Iya, seputar di sini. Oh, di bawah Nah, nih ya? Di bawah sini, Oh, ini. Itu Ya. Patok Itu Alap-Alap. Patok Alap-Alap. Terus kalau Genjian itu di bawah kok Oh, ya? kalau Genjian masih di bawah lagi, Oh, di iya, sana sana. lagi. Oh, iya, iya. betul. Terus ini yang untuk lewat lahar lava pijar itu lewatnya yang ini ya, Nah, Pak? ini. Itu. Jadi kalau dilihat dari Babatan ini cuma cahayanya yang kemerahan itu ya. Iya, betul. Kalau dari daerah Gendol ya kelihatan jelas ya kayaknya ya. Jelas, ya. Betul. Karena posisi pos Babatan itu agak barat daya atau gimana itu ya. Ya. Terus yang sini, kalau ini juga mengeluarkan lava enggak ini? Yang sini. Ya sini, ya bisa Iya. terjadi itu arah ke Kali Putih, Gendol, Boyong dan Bebeng, Pak. Begitu ya. Di sebelah yang sini. Iya. Ini kalau pas hujan besar ya di Ya. puncak Merapi selama beberapa jam, itu kan material vulkanik yang ada di atas itu pada larut ya, turun Ya, gitu. turun. Bisa terjadi banjir lahar dingin ya. Betul. Bisa erupsi, Pak. Nah, itu kan yang membahayakan lahar dingin itu ya. Kalau Ya. masuk ke hulu-hulu itu ya. Nah, ya betul. Sekarang Sungai Senowo itu dari mana anunya, Pak? Dari untuk hulunya di mana itu?
Senowo. Oh, kalau Senowo ini Pak sebelah sini. Oh, yang Masih di sini Pak. Kalau itu Senowo ya, ini, ya ada Senowo. yang masih di sini. Oh, yang sebelah. Yang ini yang Ya, Bebeng itu ya? Ini yang Bebeng. Bebeng. Oh. Itu ketika bencana apa namanya erupsi Merapi 2010, hutan ini jadi hilang ini kayaknya yang hijau-hijau ini. Pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Kancil ini jadi anggota relawan Merapi sudah berapa tahun? Ya sudah lama Pak, dari 2011. 2010. 2010 itu saya 2010 itu apa sudah ada? Sudah, itu jembatan Telatar itu jebol itu saya sudah masuk di relawan Guru Merapi Pak. Oh iya. Tapi belum semua mengenal Pak. Oh Karena gitu. baru pertama belum ada yang rekan yang mengenal. Tapi yang lama-lama terus langsung mengenal yang namanya Guru Merapi itu terus menjadi semua banyak Ya. anggotanya. Begitu Mbah Untung. Ya, dan inilah Pak Kancil ya memakai seragam atau uniform Guru Merapi akan saya perlihatkan ini tulisan ya. Iya, ya. Guru Merapi dengan simbol Garuda dan merah putih. Ya. Namanya ya Pak Kancil. Memang ini nama udara Ya, sesuai betul. dengan posturnya Pak Kancil itu kan kecil tapi lincah mungkin Ya. barangkali mengambil filosofi itu mungkin. Betul, ya, ngoten Ya. niku. Ya. Tapi singkatannya kepanjangannya itu Kancil alias kandang cilik yang paling di atas, Pak. Oh Ya, gitu ya. 4,4 dari puncak Merapi. Ya. Selalu bila ada erosi atau ada bencana langsung informasi dari rekan-rekan yang di bawah. Ya. Begitu Mbak Untung. Ya. Oke ya, viewer. Saya ini dengan Pak Kancil ini kenal sudah lama ya. Ketika di pos Babatan, Ya, saya ketemu Pak Kancil ngobrol-ngobrol di markas Guru Merapi, ketemu juga karena sebetulnya kan secara de facto saya ini adalah seksi dokumentasi relawan Guru Merapi. Ya kalau ada kebencanaan saya liputan, ada evakuasi pengungsi ya ke tempat-tempat pengungsian saya meliput, mendokumentasikan. Juga ketika sterilisasi jalur evakuasi ya, pohon-pohon yang sekiranya mengganggu itu ditebangi, itu juga saya dokumentasikan. Oke, itu saja viewer ya, obrolan saya dengan Pak Kancil, anggota relawan Guru Merapi yang tinggal di Dusun Babatan 1 ya, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Oke. Pesan Mbah Untung, Mbah Gemblung ya, pokoknya jaga stamina untuk semua viewer, jaga stamina, jaga kesehatan. Amin. Tetap ikuti prokes. Amin. Dan tingkatkan imun, tingkatkan iman. Ya. Merdeka. Merdeka.